podcast for curious mind. Hai Sapieners, we're back. Ya, halo Sapieners. Gue semangat banget ya. Puasa-puasa tapi tetap semangat. Gimana seminggu lu berpuasa, Ki? Iya, karena itu gue ngikutin orang-orang yang takjilnya cepet. Oh gitu, lu ikut war juga? Enggak, gue puasa. Karena puasa harus semangat juga, bro. Karena itu puasa tuh bukan halangan buat kita berlemas-lemas dan akhirnya punya alasan kenapa lu hari ini kok kerja tidur mulu kayak di DPR. Enggak. Kita harus semangat dalam bekerja. Jadi dipertanyakan ya, kalau mereka tidur terus apa mungkin karena mereka banyak berpuasa? Iya. Wah, tidur dalam berpuasa itu ibadah dan puasa juga ibadah. Jadi saya bekerja ini biar ibadahnya double. Make sense. Enggak make sense, Kak. Dia tetap kerjanya harus rapat. Enggak boleh dibilang make sense. Make sense-nya dia adalah mantengin rapat tuh. Mantengin rapat paling kencang bersuara, tapi begitu diketok palu malah meleot. Tapi ntar kita bahas ya. Bukan salah satu topiknya Homo sapiens nih. Karena yang kita bakal obrolan di awal ini adalah ya yang ringan-ringan dulu aja lah. Bener lah. Iya, kan kemarin ini lagi rame juga yang tadi kita sempet spill di awal. Perang takjil, kok bisa ya? Ada war ticket, ada war takjil. Semua di Indonesia tuh ada warnya ya. Tapi tuh lo kindan tinggal di Indonesia ya gak sih? Betul. Iya kan? Wah, gara-gara yang noni sudah jam 3 udah mantengin takjil ya kan? Iya. Yang puasa gak kebagian. Iya betul. Pasca nanti telurnya kita bakal borong. Tapi yang kemarin juga udah ini kan, udah yang noni sudah mulai ngeh nih. Kalau di masjid juga ada gratisan. Iya betul. Banyak banget orang-orang nonis tiba-tiba ikutan duduk di masjid tapi sekalinya sholat maghrib melipir ke samping. ngeliatin sampai akhirnya dikomen sama Habib Jafar, jangan cuma masuk masjid dong, masuk Islam. Tapi lebih bagus sih daripada jokes sebelumnya di puasa-puasa sebelumnya kayak wah ngelihat kecoa jadi ngeliat kurma nih. Jadi mending kayak ya sebutkan rukun Islam yuk. Buat nunjukin dia sebenarnya impostor atau bukan nih. Oh iya, kemarin ada yang gitu juga ditanyain, nabi yang bisa ngomong sama hewan. Ya. Bener kan Sulaiman gitu. Bener. Terus ditanyain gimana Mbak puasanya? Mbak saya Kristen gitu. Sampai akhirnya ada loh si juragannya turun tangan, rambut gondrong gitu, kumisannya profil kelihatan kayak gua gitulah gitu. Terus pakai jubah putih sambil bawa tongkat. Abis itu beli di tangan kirinya dia sambil megang es kenyot, tau gak sih lo? Wah, juragan turun tangan nih, juragan domba semua. Ada yang pakai jilbab nyamar. Pakai jilbab tapi kelihatan kalung salibnya. Hei Mbak, nyamarnya yang totalitas dong, all in gitu, kayak kosong. Ya begitulah. Iya, itu nanti bakal kita bahas juga nih ya tentunya di Homo Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Dan saya Eki Priagung. Apalagi nih yang rame di minggu kebelakang ini Kak Ika? Well, kita akan ngomongin soal pindahan. Ya kan? Kemarin pekan lalu kita ngebahas siapa tuh DKJ, Daerah Khusus Jakarta, ya kan, yang udah nggak jadi ibu kota lagi. Nah, tapi gimana pindahannya di IKN? Ini ada yang nggak mau pindah ya katanya. Padahal tuh dari awal ketika pindahan nih, kayak ibaratnya lu suruh diajak pindah rumah, dia yang paling kenceng nih, pindah rumah nggak bisa. Ini Jakarta mau tenggelam ya kan? Pokoknya begitu udah jadi, lu pindah juga dong. Ntar dulu bro, kan sono belum ngelar pindahannya gitu-gitu. Iya, bahkan ada yang beropini kayak gini, kayak DPR itu sudah menjadi gedung yang sangat ikonik selama Indonesia berdiri. Jadi kalau seumpama gedungnya diubah, nanti kasihan yang ngekritik kita harus ngeganti desainnya. Dan orang belum tentu tahu itu refernya ke gedung DPR. Karena di gedung DPR yang kita tahu ya bentuknya emang kayak belahan ya. Kura-kura. Sorry, hampir salah nyebutnya itu. Padahal kan karena lu belum siap tinggal di hutan aja kan. Iya, apalagi ada penelitian terbaru kan dari BRIN kan, IKN ini adalah daerah yang terancam sama kekeringan. Ya betul, karena emang itu kan daerah resapan, dipotong-potongin tek. Abis itu Kalimantan sejatinya emang letaknya di garis ekuator yang emang pasti panas. Terus abis itu lu berharap apa kalau seumpama di sana nggak akan terjadi kekeringan? Gue yakin ya, sumpah orang-orang di sana tuh kalau seumpama datang ke kantor tuh makin males tuh keluar dari mobil untuk menyapa sama rakyat, makin ada kesenjangan tuh. Kok jarang ya ada mobil pejabat yang kalau seumpama dikawal gitu nggak buka kaca, panas udah nggak mau dada tuh, udah nggak akan ada momen presiden selanjutnya di sana dada sama warga. Kayaknya emang pejabat tuh sombong ya. Iya men. Tapi kan bisa jadi refresh juga. Kalau ini kan gara-gara DPR alasannya sempet tuh kan Jakarta aja nih dijadiin ibu kota legislasi gitu kan. Gimana pemerintahan udah dipindahin ke sana, terus ada kota legislasi. Indonesia ini bentukannya mau jadi abstrak atau gimana sih? Kan prospek
kita tuh kayak Amerika secara politik maupun secara tatanan kota. Ibu kotanya dipindahin, jadi akhirnya kita jadi kayak New York. Terus habis itu ada legislasi di dalamnya. Kok ada Washington DC-nya juga di dalamnya? Gimana maksudnya nih? Pemerintah juga rada protes kan gara-gara itu gitu. Yang nggak bisa dong, lu jangan ninggalin kita sendirian di sono gitu kan. Harus ada nih bareng-bareng karena semuanya kan harus di sana tuh. Yang eksekutif, yudikatif, legislatif itu kan. Iya, udahlah. Udah, tapi jadinya bertahap. Ntar tuh. Udah, senayan jadiin lapangan tembak aja udah. udah gitu aja tuh. Tempat buat bazar Ramadan gitu-gitu, buat acara terbuka gitu-gitulah. Ya Allah. Atau orang-orang yang suka insomnia di situ jadi buat terapi tempat tidur gitu. Ya kan, karena kan udah diterbukti di sana kan kursinya nyaman buat tidur. Jadi orang yang insomnia berobatnya ini kita sediakan tempat buat kalian-kalian yang punya permasalahan tidak bisa tidur, di sini tidur. Jadi ya udah pindahin. Jadi ada fasilitas kesehatan Kak di situ jadinya. Biar lebih berguna karena selama ini kita tahu yang dihasilkan kurang berguna. Kurang banyak. Kita harapnya lebih gitu ya. Harapnya lebih. Berarti yang salah bukan mereka tapi ekspektasi kita. Ketinggian. Iya. Yang gue heran, lu kemarin paling kencang. Terus habis itu gimana sih gitu? Kan, nggak konsisten. Tadi selain IKN terancam kekeringan juga kan ASN kita pikirnya pasti di sana gitu. Iya. Kok lu mentang-mentang DPR dipilihnya bukan melalui lu tidak perlu ikut CPNS gitu, lu dipilihnya melalui pohon-pohon yang ditusuk itu. Kok lu tiba-tiba gue nggak usah deh ASN aja. Ya nggak bisa begitu. Kalau dia bilang segini, usulan itu kan pengennya tuh ibu kota legislasi itu di Jakarta aja gitu. Jadi mereka punya kantor tetap berkantor di IKN tapi juga bisa tetap kerja di Jakarta juga gitu. Jadi enak banget ya. WFA jadinya work from anywhere. Maksudnya tuh mereka tuh pengen kayak agensi Jaksel yang Kak buat sebulan ke depan kita di Canggu ya gitu. Iya. Men, lu di Jakarta cuman nggak bisa meninggalkan kenyamanan itu kan. Maksudnya lu tahu kalau tempat-tempat lu ketika mau ngopi dana hiburan entertain. Dana entertain kayaknya sulit ya ketemu orang hutan. Kita nggak terlalu suka sama spesies binatang gitu-gitu ya. Kita sukanya sama kupu-kupu. Nah, jadi sulit kayaknya. Karena di sana belum ada Inul Vista Kak. Mungkin bisa jadi ada. Tapi Kak Inulnya juga males karena pajak hiburan tinggi. Jadi, iya bener. Jadi serba dikepung gitu. Kayaknya orang-orang DPR tuh harus siap ketika mereka pindah ke sana, dana hiburannya itu merawat pohon. Gue setuju sih kalau itu. Apalagi mereka ini kan dibayar dari duit kita nih, pajak kita nih. Kalau misalnya dia 2 tempat nih, enak banget ya. Ya makanya gak protes kursi baru apa gorden baru nih, besok bisa-bisa dana perjalanan, dana dinasnya lebih gede. Gue tetap merasa bahwa DPR wakil rakyat itu adalah gambaran keseluruhan rakyat Indonesia sih. Jadi kalau semua DPR kita dikasih hati minta jantung ya berarti kebanyakan orang Indonesia kayak gitu. Makanya harus ada orang-orang yang sadar ngingetin, Pak, Bu, kalian tuh udah maruk tahu. Udah kan sistemnya di IKN, kita pun awalnya kesel loh kalian pindah ke IKN. Nah sekarang kita udah pada setuju nih karena yang mutusin kepilih lagi. Ya udah nih, kita udah terlanjur nurut. Yuk lah, nggak usah lagi bikin kegaduhan. Kita nanti pusing lagi nih. Kita udah pusing mikirin beras harganya mahal. Jadi nggak perlu lah kita mikirin lu tinggal di mana, lu rapat di mana. Sumpah dah itu hajat itu segera lu bereskan pribadilah gitu. Udah lapang dada aja terima pindah rumahnya ya kan. Nah pindah rumah tuh pasti kayak ada, aduh gue udah punya kenangan di sini, ya udahlah. Itu kan cuma kenangan, yang kita butuhin masa depan. Itu kan cuma masa lalu doang kan. Yang kepilih juga nggak mau dibahas masa lalunya kan. Jadi ya udahlah. Ngomong-ngomong soal masa lalu lagi nih kita nih. Masa lalu yang menjadi masa depan kita. Iya. Karena ada apa tuh yang baru diputuskan Kak? Seluruh Indonesia pasti udah ngikutin kan kemarin hasil rekapitulasi suara pengumuman Pilpres 2024. Terus juga sama pemilu lah ya 2024 gitu. Parpol mana yang lolos, terus juga paslon mana yang lolos gitu kan. Selamat kepada paslon 02 yang akhirnya resmi terpilih. Ya kita tetap apresiasi ya, apapun itu caranya. Iya. Ya dengan total perolehan suara hampir 90 jutaan Kak. 96 jutaan gitu 96 ya. Pokoknya juta. Wah. Persentasenya tuh 58,58%. Keren gitu, banget. Keren banget. Pasti kalian tuh emang benar-benar layak menang karena ambisius, keren banget jogetnya juga semangat ya kan. Yes. Makanya emang law of attraction tuh benar gitu. Dia udah selebrasi sebelum waktunya. Akhirnya beneran selebrasi. Itu optimisme ya. Optimisme ya. Lo harus yakin. Iya, atau doktrin biar dia yang terkesan harus menang, itu kita nggak tahu juga. Makanya kan bener, kita harus punya tagline yang paling kuat. Dia menang karena gas tagline-nya. Jadi
Coba kalau oke stop. Ya. Ya sudah saatnya mungkin momentum lah, kita anggap sebagai fase lah mungkin 402 ini terpilih ya gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat ya. Ya, dengan perolehan tadi suara yang sudah kita sebutkan, sementara kalau di pasangan paslon 01 Anies Imin itu kan 40 jutaan suara, 24,95% dari seluruh suara sah nasional, which is 160 jutaan suara gitu. Paslon 03 Ganjar Mahfud itu mendapatkan 27 jutaan suara atau sekitar 16,47%. Iya, pas baca yang 03 agak ketawa dikit ya, jadi inget ngecas handphone. Tapi ya udahlah guys, apapun yang akhirnya jadi hasil, ini kita cuman perlu memantau. Katanya kemarin kan angket gitu-gitu. Terus ada juga kemarin diwarnain sama demo tuh orang-orang yang masih berjuang. Bahkan di video 01 mereka sudah menerima dengan resmi walaupun katanya proses itu penting. Terus habis itu komen-komennya, udahlah Pak Anies cari kerja lah Pak Anies gitu-gitu. Selagi masih ada demokrasi hari ini, apapun orang yang pengen mengutarakan opininya terkait keputusan apapun boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja sih menurut gua gitu. Kemarin selain Pilpres juga parpol kan yang lolos tuh, ada yang lolos ke Senayan. Walaupun kalah nih PDIP ya kan? PDIP kalah? Kan kalah secara Ganjar kan, 03 kan yang mendukung Ganjar kan? Karena pendukungnya Ganjar kalah. Walaupun PDIP kalah secara Pilpres, tapi kalau di Senayan tetap megang bro. Wow, gokil. Banteng jadi oposisi guys. Wah, PDIP nih dengan perolehan 25 jutaan suara, 16,7% itu pertama yang lolos. Kemudian disusul Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN itu 8. Jadi bisa dipastikan bahwa yang gagal-gagal tuh yang nggak masuk di ambang batas 3% itu kan? 4%, sorry. Itu siapa tuh yang gagal? Yang gagal tuh P3, terus ada PSI, ya kan, 2,8%, Perindo, Hanura, PBB, Gelora, Umat, Garuda, PKN, dan Partai Buruh. Sorry, gue masih menghabiskan ketawa gue karena PSI yang akhirnya udah segitunya tetap gak lolos. Guys gini, setidaknya kalau lu gak lolos karena gak menjilat gak apa-apa. Tapi kalau lu udah menjilat tapi gak lolos, kayaknya yang lu perlu ngaca sih. Tapi ini kalau kita lihat ya, yang terbaru adalah perkara pastinya sengketa nih. Aju banding lah ke MK buat ngecek ini. Jadi kita belum tahu betul nih kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Kita lihat lah ya gitu. Waktunya juga mepet, cuma 14 hari gitu. Kalau gue cuma punya, kalau gue orang yang lebih banyak nge-dislike konten gue dan dislike bisa kelihatan gitu. Terus abis itu waktu gue mepet buat ngerjain sesuatu, kayak gue udah malas-malasan nih ngerjain sesuatu seadanya lah. Makanya kayak gue nggak kerjain gitu. Kita pengen tahu nih gimana nih kesiapannya MK nih. Dia bisa fair apa enggak nih? Di tengah kepercayaan publik yang sangat rendah ya. Nah itu dia, apakah bisa nih MK mengembalikan kepercayaan publik gitu? Nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih bareng sama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin. Halo Mas, hasil pemilu kan udah diumumkan ya gitu ya. Nah apa aja sih catatan penting rekapitulasi suara kemarin nih? Secara umum ya, masalah pemilu kita sebetulnya itu ada di penghitungan suara berjenjangnya atau rekap suara hasil pemilu. Kalau di tempat pemungutan suaranya itu kan kita bisa menyaksikannya langsung gitu ya. Nah tinggal kemudian apakah suara yang ada di TPS itu benar-benar suara murni saat sampai di pusat dari rekap berjenjang itu. Kan seharusnya ada alat kontrolnya yang namanya Sirekap gitu, sebagai sistem informasi penghitungan suara yang transparan, akuntabel. Tapi Sirekapnya nggak berfungsi dengan baik gitu. Nah, praktis alat kontrolnya cuma dari teman-teman lembaga survei itu, Mbak Aika dan Mas Eki. Jadi kalau misalnya ada partai yang hasil suaranya itu signifikan berbeda gitu ya dengan apa yang dirilis oleh teman-teman lembaga survei gitu ya, itu patut dicurigai sih sebagai upaya dugaan pelanggaran ya, pengubahan hasil pemilu begitu. Tapi sepertinya sih kurang lebih mirip ya dari apa yang sudah ditetapkan kemarin gitu. Hasil yang sudah terlihat nih sekarang kan berarti Prabowo dan Gibran jumlah perolehan suaranya 58,58% ya, alias 96 jutaan suara nih. Apakah bisa dibilang pemilu 2024 ini sesuai dengan harapan rakyat nih? Pada dasarnya karena demokrasi di mana pemilu itu jalan kekuasaan mencapainya ya dari dan oleh rakyat, jadi memang penentunya adalah rakyat itu sendiri gitu. Jadi kita menilai bahwa lebih dari 50% pemilih memilih Prabowo Gibran gitu ya, yaitu adalah jumlah pemilih yang kemudian mewujudkan pemerintahan terpilih ya, dalam artian eksekutif terpilih gitu. Nah, tapi di luar itu ada yang tidak memilih Prabowo Gibran, dalam hal ini memilih Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud gitu ya. Jadi setelah itu ditetapkan ya secara umum gitu ya, bahwa kita sudah nanti saat dilantik kita sudah punya presiden gitu. Kan kalau ini kan baru versi penetapan hasil KPU gitu ya. Sedangkan tahapan pemilunya belum selesai karena ada yang namanya tahapan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi gitu.
secara pikiran awam aja gitu ya. Kalau misalnya nih katakanlah 1-3 protes kemudian dalam sengketa pemilu, emang itu bisa mengubah hasilnya gitu, atau apa sih dalam bayangan kita dan ketika kita ngomongin soal sengketa pemilu gitu dan dampaknya gitu? Iya, pengalamannya sih memang belum ada ya. Kita kan udah pernah pilih presiden langsung tuh sejak 2004 gitu ya, dan sejak 2004 itu pun Mahkamah Konstitusi sudah berdiri dan menjadi institusi yudisial kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Jadi sejak 2004 tuh belum ada tuh hasil pemilu yang kemudian dibalikkan gitu oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa yang terpilih versi KPU yang sudah ditetapkan oleh KPU kemudian dibatalkan gitu. Terakhir di 2019 periodenya Joko Widodo yang kedua gitu ya, itu juga nggak dibatalkan oleh MK. Jadi belum ada tuh sejarahnya itu dibatalkan. Nah, untuk konteks 2024 ini nih agak unik. Ada hasil yang signifikan tuh berbeda gitu selisihnya begitu antara yang terbanyak mendapat suara dengan yang kedua, dalam hal ini antara 02 dengan 01 gitu ya. Penting gitu ya, perselisihan hasil pemilu yang difasilitasi oleh MK keadilannya, yang namanya selisih yang sedikit itu tingkat relevansinya itu lebih besar begitu untuk kemudian digugat. Karena kan misalnya kalau kita merujuk 2019 sama 2014 ya, saat Joko Widodo dengan Prabowo berkontestasi kan, di 2014 tuh kalau nggak salah selisihnya sekitaran 5 gitu ya, persenan gitu ya, di 2019 lebih besar lagi gitu ya. Nah itu kan masih ada di 1 digit selisih hasil suara begitu ya. Nah itu penting sih untuk jadi dasar digugatnya hasil pemilu gitu. Nah di 2024 ini selisihnya besar banget begitu. Ini yang kemudian juga saya orang yang berpemahaman yang menjadi minimnya konflik horizontal ya, saat dimana ada beberapa pihak yang menggugat hasil pemilu ini begitu ya, menyertakan banyak kecurangan di proses tahapan sebelumnya begitu ya, jelang pemungutan suara, tapi kemudian nggak ada konflik horizontal secara luas gitu ya, yang mana itu menggambarkan karena memang mayoritas memilih Prabowo Gibran begitu ya, itu karena selisihnya terlalu besar gitu, sehingga sulit untuk kemudian ini didorong menjadi gugatan baik di tataran struktural melalui jalur yudisial ke MK maupun secara kultural di masyarakatnya begitu ya. Nah, tapi bukan berarti sudah ditutup tuh ruang gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi, karena dalam posisinya MK ya sebagai kekuasaan yudisial di perselisihan hasil pemilu ini ada yang namanya keadilan substantif gitu. Jadi bukan hanya keadilan hasil pemilu yang prosedur yang digambarkan atau diwujudkan dengan angka, tapi juga yang lebih ke substansial. Maka pembahasannya dalam membuktikan dugaan kecurangan itu bukan hanya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, tapi juga di dalam tahapan pemilu sebelum pemungutan suara. Mahkamah Konstitusi belakangan ini juga sedang mengalami kepercayaan yang sangat rendah di mata masyarakat gitu, apalagi dengan hal-hal yang sebelumnya terjadi gitu. Nah, gimana nih usaha Mahkamah Konstitusi buat menangani kasus sengketa ini agar kita tuh tetap percaya bahwa ini adalah hasil yang paling terbaik gitu? Betul, Mas Vicky, ini penekanan yang penting ya, karena kan meskipun besar kecil selalu ada konflik ya saat hasil pemilu presiden itu ditetapkan ya sejak 2004 ya. Apalagi kalau kita masih enak mengingat-ingat 2019 dan 2014 gitu ya. Saat ada demonstrasi massa di KPU, demonstrasi di depan Bawaslu ya di 2014-2019 gitu ya. Maka kemudian proses perselisihan hasil sidang di MK itu yang transparan dan akuntabel dijalankan dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi di 2014-2019 itu bisa kemudian meredakan dan menerima bahwa pemilu memang berlangsung secara transparan dan akuntabel termasuk di dalam perselisihan hasil pemilunya di Mahkamah Konstitusi. Nah itu memang tantangan dari Mahkamah Konstitusi sendiri, apakah bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan jejak rekamnya bagus seperti sebelumnya begitu ya. Tapi juga yang di 2024 ini menyertakan tantangan yang lebih besar lagi untuk membuktikan bahwa MK netral, imparsial dan transparan dan akuntabel gitu, untuk bisa kemudian mengait-ngaitkan kualitas MK di kasus putusan 90/2023 saat usia calon presiden wakil presiden itu diubah melalui penambahan ketentuan oleh MK, padahal itu bukan kewenangan MK menambah ketentuan dalam undang-undang begitu. Selain bisa dijamin ya proses transparan akuntabelnya dengan akses informasi sebagaimana sidang MK itu berjalan gitu ya, misalnya melalui kanal media sosial seperti YouTube gitu ya, kan YouTube-nya MK dan website-nya MK itu bagus ya
ya. Jadi kita bisa mengakses sidang secara transparan dan akuntabel gitu ya. Nah, tapi juga apakah akses lain misalnya teman-teman pers apakah bisa menjamin di dalam peliputannya gitu tidak ditutup atau tidak dihalang-halangi. Nah, itu juga jadi bagian menjaminnya proses sidang itu bisa netral, imparsial dan transparan akuntabel gitu. Yang juga penting disorot adalah apakah Anwar Usman yang sebelumnya itu merupakan ketua MK lalu sekarang menjadi hakim anggota itu terlibat di dalam rapat-rapat hakim gitu, pengeluaran keputusan berdasarkan juga hasil dari sidang majelis kehormatan MK ya, MK kan memang sudah diputuskan ada konflik of interest di sosok ketua MK saat itu bernama Anwar Usman. Maka kemudian hasil dari majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi ini itu bisa tetap dipegang di dalam kewenangan MK dalam memfasilitasi proses hasil pemilu. Tidak ada layer-layer lain gitu, jadi bukan hanya menjamin transparan akuntabelnya, tapi apakah sosok Anwar Usman ini juga terlibat gitu dalam rapat-rapat dan putusannya, bisa menjamin gitu netral imparsial. Buat Perludem sendiri nih melihat peran Bawaslu yang sekarang kayak gini nih, terus habis itu buat proses penyelesaian, kira-kira apa yang bakal teman-teman Perludem lakuin nih? Kami sebetulnya di pemilu 2019 ya, berdasarkan Undang-Undang 7 2017 yang kemudian masih dipakai di pemilu 2024 ini, itu berharap pada Bawaslu karena di dalam hukum pemilu kita yang sekarang, kewenangan Bawaslu itu sangat powerful sebetulnya. Bagaimana Bawaslu bisa berwenang untuk mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran di jalur hukum gitu ya, ketika ada politik uang, ketika ada korupsi politik, ketika ada ketidaknetralan di dalam institusi pemerintahan atau jabatan negara begitu. Nah, tapi yang terjadi di konteks 2024 ini, kok kita bisa cepat-cepat menyaksikan adanya penyelewengan bantuan sosial, dugaan ketidaknetralan ASN, pejabat negara gitu ya, dugaan korupsi politik begitu, adanya dugaan politik uang yang marak gitu ya. Tapi Bawaslu sendiri dengan kewenangan yang besar itu tidak diwujudkan dengan keseriusan untuk mengoptimalkan kewenangannya menindak segala bentuk dugaan pelanggaran itu semua gitu. Jadi sangat disayangkan sih Bawaslu dengan status kelembagaan yang permanen ya, bukan hanya 5 tahunan tapi setiap tahun Bawaslu itu permanen menggunakan APBN ya, tapi kemudian kewenangannya itu tidak digunakan secara maksimal, secara optimal gitu. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Wah, ngomongin tentang pemilu memang nggak ada habisnya. Tapi Bentar lagi habis. Iya, Ganti yang baru. Iya sih, bener sih. Semoga yang baru ini yang bagus ya. Iya, karena kita suka yang baru-baru. Apalagi berkaitan sama baju baru. Alhamdulillah. Buat dipakai. Tapi bukan di hari Lebaran ini. Hah? Ini dipakai di lapangan sepak bola. Iya, Betul. Karena ternyata ada jersey baru timnas. Ya. Seneng dong nih timnas, para pesepak bola kita, pemain timnas dapat jersey baru. Iya, nanti habis itu baru makan baru. Makan baru. Susu baru ya. Loh, itu gratis. Susu kan penting. Susu kan penting juga buat ini, buat timnas. Susu gratis. Komentar para timnas, sejumlah pemain timnas Indonesia memberikan komentar mengenai jersey baru yang diproduksi oleh Ers Pro. Itu striker timnas Indonesia Rafael Struik menilai bahwa jersey anyar timnas adalah jersey yang sangat bagus, sangat baik. Bomber kelahiran Belanda ini sangat suka dengan desain
dan bagian logo dada kanan jersey timnas Indonesia memperlihatkan gambar Garuda. Wah. Tapi kalau komentar-komentar itu kan beda kalau sama netizen banyak. Beda, selalu ada. Apa sih, netizen tuh nggak pernah kehabisan komentar memang. Betul. Ya kan, kurang inilah, kurang itulah, terlalu simpel nih dibanding sama yang dulu-dulu gitu kan, nggak sekeren yang dulu-dulu gitu. Tapi ternyata para pemainnya mungkin ya santai-santai aja, yang pakai juga mereka gitu kan. Iya. Kita juga nggak make gitu. Tapi kita cuma bisa nonton doang gitu-gitu. Tapi ya emang kritikan nggak pernah ada habisnya sih sama orang-orang di dunia digital tuh. Pasti selalu ada dua sisi itu tadi ya. Kalau memang ada yang kritik, tapi juga banyak juga yang muji gitu kan. Gimana karena tuh ada yang muji-mujinya? yang muji yang jelas ya, karena satu, si seragam jersey barunya timnas ini kan digarapnya sama brand lokal kan. Ya. Terus juga ada nuansa-nuansa corak kerajutan khas Indonesia gitu. Sebenarnya kan terinspirasi dari kemenangan Indonesia, timnas Indonesia atas Jepang di pertandingan persahabatan tahun 81 itu loh. Ya. Jadi mungkin niatannya tuh biar kayak memotivasi pemain ya kan. Iya gak sih? Gitu. Jadi kayak nuansa-nuansa nostalgia gitu terhadap yang dulu-dulu juga gitu. Sama motivasi. Niatnya sih begitu gitu kan. Iya emang, tapi emang kalau soal kritikan tuh kan tadi kan katanya desainnya terlalu sederhana. Ada juga tulisan S-Pro-nya dinilai terlalu besar, tidak menyerap keringat. Oh iya, itu dipertas sama sama Sinteyong. Iya. Kan akhirnya dikomentarin kan, oh ini bakal diperbaikin deh gitu, bakal diganti yang itu gitu. Yang penting tidak menyerap APBN negara. Enggak, itu menurut Menpora kan gitu. Nggak pakai duit negara nih gitu. Kan sponsorship gitu katanya. Betul. Jadinya nggak makan duit negara lah. Tapi kalau ngomongin si Menpora kemarin lucu juga sih. Lu sempat ngikutin yang waktu dia foto sama. Tahu gua. Gitu. Iya, mental, fisik aja kelihatannya anak muda gitu. Tapi ternyata kelakuan sama kayak bapak-bapaknya yang dulu gitu. Baru akhirnya bikin akun Twitter pas di quote sama Ernest Prakasa dan viral di Twitter. Tapi emang sebenarnya tuh insting sih Kak, kayak gitu-gitu. Lu Masa? tuh iya, menurut gua ketika ada sesuatu yang lagi diapresiasi, lu harus tahu siapa spotlightnya. Kalau itu aja lu nggak tahu, berarti emang sebenarnya insting dasar lu sebagai manusia tuh masih sangat rendah. Tapi tinggi sih kalau secara fisik ya Pak Mas Dito ini. Kalau secara komposisi juga aneh kalau dia tinggi terus di tengah gitu, ya nggak sih? Makanya abis itu diedit, digeser ke kiri. Ada yang edit ya? Ada, dan rapi juga tuh editannya. Dia dipindah gitu, dia di pinggir, atletnya di tengah. Jadi sebenarnya Mas Dito ini tahu bahwa talenta-talenta fotoshopper di Indonesia tuh sangat-sangat mahir gitu. Jadi dia ngasih kesempatan buat momen itu untuk mereka-mereka unjuk panggung ya. Wow, ternyata sorry saya berburuk sangka sama Mas Dito. Ternyata Mas Dito sangat peduli sama aircraft juga ya. Gue jadi inget tuh yang merah terus kerahnya onek gitu kan, warna putih gitu. Tapi memang nuansanya inget timnas zaman dulu sih. Iya benar-benar lebih kan keren. Karena kan? hari ini kan lagi zamannya blokor. Baju-baju jersey dipadu-padankan sama style dia sehari-hari gitu. Jadi kelihatannya rata-rata yang dipakai itu juga yang retro-retro. Jadi jersey-jersey zaman dulu. Retro kan selalu ada masanya sih. Masih selalu digemari lah gitu. Nah, gitu. mungkin inilah saatnya gitu kan untuk jersey baru timnas ya. Iya, apakah jangan-jangan kembali ke retro itu juga sebenarnya juga sebagai pertanda bahwa pemerintahan kita juga kembali ke retro zaman so hard untuk ngomongin ini. Jadi kita so hard ya. Dukung terus timnas buat terus maju ya. Jangan komentarin mulu, yang gue heran baju lu komentarin. Kan mereka nih lagi banyak pertandingan karena debutnya tuh nanti kan bakal dipakai di ini nih, timnas lawan Vietnam nih pada 21 dan 26 Maret 2026. Betul. Ya, bakal melawan teman-teman Vietnam nih. Jadi kita tuh harus punya looks yang oke lah gitu. Jadi mereka selain terpukau sama gol, kita terpukau sama fashion kita, sehingga akhirnya salfok gitu kan, pertahanannya runtuh, kipernya nggak sempat ngenepis bola, tapi wah bagus banget desainnya. Ternyata salah nepis bola. Jadi sebenarnya strategi yang bagus ini dari timnas Indonesia. Strateginya tuh selain soal jersey baru juga ya, naturalisasi sampai 10 kan. Sampai dikomentarin sama pemain Vietnam apa ya, yang dibilang ini timnas Indonesia pak kita lawan Belanda gitu kan. Tapi jangan salah, kita juga kan negara Belanda secara konstitusi. Jadi nggak apa-apa dong kalau semua orang-orangnya kok mirip-mirip seperti orang zaman Belanda, nggak apa-apa lah. Karena kalau semua kita terlalu fokus ke satu tokoh tertentu gitu, orang-orang Papua masih banyak yang ditahan sama militer, jadi sulit buat main bola gitu. Hashtag kritik. Yeah. Ya
udah. Iya Jadi kita dong. menantikan nanti laga Indonesia melawan Vietnam dengan kostum terbarunya. Yang itu juga terbaru. Iya. Kita masih kayak belum bisa move on ya. Mulai saat ini kita membiasakan meditasi karena ketenangan di pemerintahan dan negara agak sulit. Jadi setidaknya dalam diri sendiri. Iya bener. Kita tutup dengan sama-sama bernamaste teman-teman ya. Hirup nafas dalam-dalam dan keluarkan. Dengan itu maka podcast FOMO Sapiens berakhir. Untuk pekan ini ya, sampai jumpa lagi kita di pekan berikutnya. Bye-bye. Bye.